Yesus, kemuliaan hanya bagimu selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah dan luar biasa ini. Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, dan roh yang terus menyala-nyala di dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa ini, ya Abba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sekarang Tuhan, waktunya Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah melalui hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Luar semua? biasa. Ya, senang sekali hari ini Senin 19 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan ya. Dan hari ini saudari kita Nike Anderson sudah tiba kembali di Amerika Serikat setelah liburan selama sekian hari di Kanada. Welcome home buat Nike Anderson, dan silakan waktu dan tempatnya untuk saudari kita Nike. Terima kasih Pastor Yongki untuk waktunya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi ya buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di Amerika. Semangat sore bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di Indonesia. Sekali lagi, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, saya mengucapkan merdeka ya. Puji Tuhan, saya boleh kembali tiba dengan selamat tanpa kurang apapun. Selamat di Kanada, bisa melihat kemurahan Tuhan, bisa melihat kasih setia Tuhan. Saya boleh pergi ke kota namanya Banff di Alberta. Itu sungguh-sungguh Tuhan menunjukkan kasih setia Tuhan, menunjukkan betapa dahsyat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kalau pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari melihat lukisan yang ada di background daripada picture saya ini, sudah begitu indahnya luar biasa. Tetapi waktu saya ke sana yang namanya Lake Louise itu sama hampir seperti ini dan jauh berlipat-lipat kali lebih indah. Di situ dikatakan seperti gem. Jadi waktu saya hiking bersama keluarga saya dan saya naik itu menelusuri tempatnya itu belum kelihatan gemnya ini. Tapi sampai tujuan. Bayangkan kalau saya waktu itu patah semangat. Aduh capek, misalnya begitu ya. Capek suruh hiking, duduk aja, nggak akan melihat karya Tuhan.
tidak akan menyaksikan keindahan Tuhan, tidak menyaksikan ciptaan Tuhan. Beberapa orang juga stop di situ. Saya bingung, mereka udah jauh-jauh naik bus menuju tempat itu hiking, tetapi duduk sampai di sana, nggak sampai ke tempat itu. Duduk di dekatnya bus, hanya foto-foto di dekatnya bus. Padahal dia bilang, waktunya cuma 1 jam. 1 jam setengah, karena lake ini begitu beautiful. 1 jam setengah kita pikir, kok lama ya 1 jam setengah? Kita belum tahu di balik semua itu. 1 jam setengah waktunya, tapi beberapa orang tuh males. Dekat sekitarnya bus, malah lihat-lihat foto-foto di sekitarnya kurang, nggak ada apa-apa. Memang udah bagus, tetapi begitu kita naik, kita mau masuk di dalam pimpinan Tuhan. Itu begitu saya sampai sana, saya melihat keindahan alam yang begitu luar biasa. Itu namanya air itu lake begitu jernih sekali, sangat jernih. Udaranya begitu bagus dan saya melihat keindahan ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Kita semua dipelihara Tuhan. Kita semua diberikan kesehatan. Saya mengucap syukur ya, saya bisa melihat menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga punya rencana-rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita diberikan kesempatan yang baik, kita selalu bersyukur. Kalau belum dikasih kesempatan, tetap bersyukur, tetap katakan Tuhan itu baik. Sekali lagi, merdeka. Kalau kita melihat di Yohanes 8 ayat 34, kita perhatikan kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dan hamba tuh enggak tinggal tetap di dalam rumah, tetapi anak yang tinggal di dalam rumah. Kalau kita melihat seorang hamba di mana? Di luar rumah kan jaga mobil, jaga di tempat parkiran. Tetapi kalau kita sebagai anak pilihan Tuhan, kita di dalam rumah, ada penanggungan Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kita juga merdeka. Di dalam Tuhan kita merdeka. Jadi segala dosa itu yang menghalang segala kemerdekaan yang kita miliki. Oleh sebab itu mari kita tinggalkan dosa, tidak kompromi terhadap dosa, senantiasa bersyukur. Kita menjadi orang Kristen yang mau hidup dalam kedewasaan, kita mau dewasa secara jasmani dan rohani ya. Amin. Kita harus menang ya, mengalahkan setiap persoalan kehidupan kita ini supaya kita terbebas dari segala bentuk dosa, supaya kita nggak jadi hamba dosa. Tuhan mau kita tuh mengalami kemenangan. Tuhan mau Tuhan menghendaki supaya kita ini tetap di dalam firman-Nya, supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang berkenan, supaya kita ini benar-benar mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan itu memerdekakan. Dan jika kita mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya, kita akan hidup dalam kemenangan dan mengalami kemerdekaan sejati. Saya cerita sedikit ya. Waktu saya di Kanada, airplane saya waktu menuju ke Jasper, Calgary, itu sekitar tanggal 10. Padahal di tanggal 5 dan 8 itu ada masalah di kota Jasper tersebut yang memang kita di dekatnya segitu, tetapi bisa menghambat perjalanan airplane itu karena dikatakan ada kebakaran hutan yang sangat besar. Itu beritanya sampai airport itu penerbangan di-cancel dan sebagainya. Aduh puji Tuhan, saya tuh planning tidak pada tanggal itu untuk terbang ke sana. Saya planningnya tuh setelah kejadian itu. Tapi Tuhan sungguh baik. Saya diluputkan, saya boleh terbang berjalan dengan lancar sampai ke Calgary dan semua kasih setia Tuhan dan harus mengendarai mobil lagi untuk menuju ke Banff itu yang tempatnya lake yang luar biasa itu. Saya melihat penyertaan Tuhan sungguh-sungguh ajaib. Amin. Penyertaan Tuhan itu sangat penting. Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sungguh-sungguh sangat terbukti. Kita bisa melihat Mazmur 89 ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau tuh kuat ya Tuhan. Dan kesetiaanmu tuh ada di sekelilingmu. Kita ini bangga kita punya Tuhan sumber di atas segala-galanya. Sumber kekuatan di dalam hidup kita. Sekali lagi Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dunia ini sekarang membutuhkan orang-orang kuat.
Makanya kita kalau sering lihat iklan-iklan hari ini banyak berbicara tentang minuman kesehatan, obat-obat kuat, obat penambah tenaga. Karena apa? Karena dasarnya manusia ini lemah, terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Tuhan kita tuh tak terbatas kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Tubuh kita ini harus kuat, bukan sekedar jasmaninya saja yang kuat, tetapi rohani kita ini harus kuat. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Berseru kepadanya, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengalami persoalan, pergumulan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Di situ Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Kita akan memiliki pengalaman-pengalaman bersamanya. Kalau kita kadang tidak diizinkan Tuhan memasuki persoalan, tidak diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang tidak enak, kita tidak melihat kuasa Tuhan bekerja. Kita tidak melihat mujizatnya bekerja. Saya bersyukur ya, selama perjalanan itu semua begitu Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala yang tidak baik. Semuanya lancar, semuanya baik. Kita semua boleh sehat dan kuat karena semua kemurahan Tuhan. Tetapi saya kasih tahu ya, kemarin saya sakit. Jadi waktu saya menemani orang tua saya, kebetulan kemarin itu mama saya kebaktian di gereja BMC 3 kali, jam 8, jam 10, jam 6. Tapi Tuhan tuh baik, jam 8 sampai jam 10 pada waktu saya menemani mama saya di khotbah di gereja BMC, saya tuh sehat loh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Waktu pulangnya saya tuh ajak orang tua pergi makan restoran. Di restoran tuh saya nggak bisa makan. Padahal sebelumnya tuh kalau di Kanada saya makan begitu enak-enak ya. Tetapi di restoran tuh saya nggak bisa makan, munek itu namanya saudara-saudari, Bapak Ibu. Munek, saya tuh muntah loh. Muntah air itu begitu banyak. Nggak tahu kenapa juga, tapi muntah air sampai lemes. Jadi cuman makan sedikit-sedikit. Padahal memang hati-hati dengan perkataannya. Sebelum pulang itu saya sempat berkata gini, habis ini kita sudah terlalu makan banyak. Sekarang harus diet, tutup mulut, nggak makan macam-macam. Beneran loh Bapak Ibu, saudara-saudari. Pulang itu saya betul-betul diet, Tuhan menguras. Itu namanya air, isi racun-racun di dalam perut itu keluar semua. Mungkin kebanyakan makan, dia gimana nggak makan terus. Pagi makan, siang makan, malam makan, setiap hari begitu. Jadi kadang repot ya kalau vacation tuh pagi, siang, malam itu makan terus. Sampai saya bilang, nanti pulang ini harus tutup mulutnya ini. Mengurangi makan, mulai olahraga yang banyak. Jadi itu yang terjadi, tetapi Tuhan tuh menyertai loh. Pada sampai waktu kebaktian jam 6 saya juga sudah sehat. Jadi saya itu hanya, waktu di restoran itu aja mengalami persoalan, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Saya percaya, Tuhan kok aku nggak bisa makan enak ya hari ini. Padahal sebelum-sebelumnya saya makan enak, tapi saya senang melihat orang tua saya yang makan enak, saya senang ya. Tapi saya yang tidak enak pada waktu itu. Sampai orang tua saya bilang, "Ayo dimakan sedikit-sedikit." Iya, nggak bisa makan, wah habis keluar semua. Saya coba makan buah, saya sampai Google ya, apa yang menyebabkan aman ya setelah muntah cairan itu ya. Ternyata suruh makan buah yang lembut-lembut. Sudahlah saya ambil buah itu melon, muntah lagi Saudara. Muntah cairan lagi, muntah melonnya keluar semua. Aduh sampai lemes, sampai saya beristirahat. Setelah kebaktian tuh saya ajak orang tua saya pulang ke rumah, orang tua saya berusaha, saya tidur enak sekali. Tidur berangkat lagi untuk kebaktian jam 6. Tuhan menyertai. Tuhan, tolong Tuhan berikan aku kekuatan supaya jam 6 ini bisa menemani orang tua saya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Pulangnya saya makan polo malam itu. Luar biasa ya. Saya bisa menikmati polo. Oh, terima kasih Tuhan. Begitu Tuhan itu baik ya. Jadi sekali lagi, jangan mengandalkan kekuatan kita, berseru kepadanya. Tuhan kita itu kuat dalam memegang janjinya. Sekali lagi, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu menepati janjinya. Tuhan itu benar-benar menyayangi kita semua. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apa saja yang difirmankannya pasti digenapi. Jadi orang Kristen jangan setengah-setengah. Jangan suam-suam kuku. Kalau panas-panas, dingin-dingin. Jangan setengah-setengah, nanti dibuang. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang Kristen yang
sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Supaya apa? Janji Tuhan tergenapi. Kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Jadi kadang persoalan diizinkan Tuhan terjadi supaya kita melihat, oh ini loh penyertaan Tuhan. Oh ini loh maksud Tuhan. Oh ini loh rencana Tuhan yang indah dalam setiap hidup kita. Amin. Sekali lagi yang kedua, Tuhan kita tuh kuat dalam membela dan mengangkat orang pilihannya. Saya kasih contoh ya. Yang pertama Gideon. Gideon itu dipakai dan dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Awalnya ditunjuk dia merasa, oh Tuhan aku ini dari bangsa yang suku kecil, aku ini lemah, nggak bisa. Tetapi puji Tuhan Gideon mau masuk dalam panggilan Tuhan. Gideon ini juga berhikmat ya, dia juga mau memastikan, make sure, apakah benar Tuhan itu menunjuk saya, apakah Tuhan itu benar memakai saya untuk membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang bebal. Sudah Tuhan selamatkan, dikasih bukti, diselamatkan dari bangsa Mesir, keluar. Tetapi masih berbuat yang tidak baik, masih menyembah berhala-berhala. Sehingga mendukakan hati Tuhan. Sehingga sampai 7 tahun bangsa Israel pada masa itu ditindas oleh bangsa Midian. Tindasnya bukan main-main ya. Setiap kali kalau kita baca di dalam Gideon, di waktu Gideon itu di Hakim-Hakim 6 dan 7, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel itu ditindas habis-habis oleh bangsa Midian. Sampai setiap kali bangsa Israel menabur, maka datanglah orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur itu mendatangi mereka, menyerbu mereka itu seumpama seperti belalang banyaknya, menyerbu memusnahkan hasil taburan bangsa Israel sampai nggak tersisa. Sampai lembu diambil, domba diambil, keledai pun ini juga diambil, semuanya diambil sampai disebutkan kalau kita baca di Hakim-Hakim 6 tuh bahwa bangsa Israel itu miskin dan melarat. Sampai nggak bisa berbuat apa-apa, begitu ditekan bangsa Israel itu. Ditekan, siapa mau ditekan seperti itu? Nggak ada ya. Makanya cepat-cepat bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita menikmati hari-hari baik, bersyukur, bersuruh. Jangan sampai ditekan seperti bangsa Israel ini setelah miskin melarat baru ingat Tuhan. 7 tahun lamanya loh ditekan. Saya sampai bingung ya, bodoh banget bangsa Israel ini. 7 tahun kok ya mau menikmati ditekan, menikmati sampai harus bikin tempat perlindungan, harus lari kalau kelihatan bangsa Median, harus lari ke gunung, harus lari ke gua, bikin kubu-kubu sembunyi, ketakutan dan sebagainya. Betapa bodohnya bangsa Israel. Pada mereka tuh sudah pernah punya pengalaman penyertaan Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel ini yang sampai dijajah jadi budak orang Median ya. Tetapi setelah mereka di puncak kemiskinan, di puncak kemelaratan, di puncak ketekanan, di puncak ketakutan, kekhawatiran, akhirnya dia berseru kepada Tuhan. Ya lebih baik daripada tidak sama sekali ya, daripada terlambat sampai tidak terjadi apa-apa. Paling tidak mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan itu setia, mengasihi. Dan dipanggillah Gideon ini, diutusnya. Sampai Gideon ini gak percaya Tuhan utus, minta tanda kepada Tuhan. Di mana Gideon itu benar-benar pintar ya, sampai dia minta tanda. Tuhan, kasih tanda Tuhan, seperti apa kalau engkau ini betul-betul memanggil aku, sampai dia bilang, oh Tuhan kalau aku sampai ke membentangkan guntingan bulu domba ke tempat pengirikan. Kadang kita meminta tanda dari Tuhan itu sesuatu yang gak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Dia meminta tanda loh. Guntingan bulu domba di tempat pengirikan, dia tuh minta tanda besok pagi guntingan bulu domba tuh ada embun. Tetapi tanah di sekitarnya tuh kering. Ayo coba kalau kita lihat pagi ada embun, semua rata kan embunnya. Nah, tetapi tuh Gideon minta tanda yang tidak mungkin karena dia mau yakin apa benar Tuhan ini nyuruh aku. Sampai benar paginya dia bangun. Itu cuman ada embun hanya di guntingan bulu domba itu. Yang ada embun sampai diperes itu guntingan bulu dombanya keluar airnya.
Tapi sekali lagi sampai Gideon tuh bilang, "Tuhan, aku nih minta tanda sekali lagi." Besoknya dia minta tanda lagi. Dibalik sama Gideon. Bukan guntingan bulu domba yang ada embun, tetapi tanah di sekitarnya itu loh ada embun. Puji Tuhan, ajaib guntingan bulu tombanya tuh kering, tetapi tanah di sekitarnya tuh yang ada embunnya. Ajaib enggak? Berarti kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat. Dari situ Gideon percaya Tuhan mengutus. Bahkan Gideon minta hikmat Tuhan lagi. Tuhan berbicara kepada Gideon supaya tidak semua tentara tentara Israel ini ikut berperang melawan Midian. Karena pada masa itu mereka tuh sangat ketakutan terhadap bangsa Midian. Jadi sampai Tuhan bilang, kasih tahu siapa takut pulang. Nggak usah ikut berperang, pulang. Sampai sudah dipilih itu banyak yang tidak mau ikut berperang. Sampai Tuhan menekankan sekali lagi, coba minum air dengan cara tanda minum air. Kalau yang ngambil air dari mulut itulah yang Tuhan pakai untuk berperang bersama Gideon. Sedangkan yang berlutut cara mengambil air itu yang tidak dipakai. Akhirnya 300.000 orang. Itu kalau bertempur melawan orang Midian, 300.000 itu sangat sedikit. Tetapi di situ Tuhan mau menunjukkan kuasa Tuhan bekerja dengan sedikit orang 300.000 itu. Karena Tuhan tahu karakter bangsa Israel ini. Kalau Tuhan izinkan semua ikut berperang, nanti mereka berpikir, "Oh, aku hebat. Tuhan tidak nyertai aku, tidak apa-apa. Memang aku ini hebat tentara perang." Jadi Tuhan tidak izinkan semua ikut berperang, tetapi 300.000 orang saja yang berperang. Sehingga kemenangan itu terjadi. Direbutlah itu bangsa Midian, dikalahkan, kepalanya dipenggal dan sebagainya. Di situ kita melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja. Jadi sekali lagi kita mau mengandalkan Tuhan ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Ya sekali lagi Tuhan tuh kuat dalam menundukkan setiap musuh kita. Karena Tuhan itu yang membela kita. Contohnya siapa? Otnil. Sekali lagi kalau tadi Gideon, bahasa Israel itu 7 tahun ditindas bangsa Midian. Tetapi di Hakim-Hakim 3 kalau kita lihat Hakim-Hakim 3. Orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Israel ini memang bebal, suka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nanti begitu tertekan, baru berseru. Nanti kalau sudah tertekan, baru berseru. Melupakan Tuhan dan sebagainya. Beribadah kepada Baal. Akhirnya diutuslah Otnil. Otnil itu nama yang bagus ya. Tuhan adalah kekuatan. Itu arti nama Otnil. Jadi bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel karena menyembah Baal-Baal sampai dijuallah bangsa Israel kepada Kusian pada waktu itu. Bangsa Aram. Orang Israel menjadi takluk. 8 tahun lamanya ditindas lagi. Tapi sampai Tuhan begitu mereka benar-benar tertekan lagi berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan melewati Otnil. Otnil ini anak Kenas ya, saudara daripada Kaleb sendiri. Jadi sampai disebutkan ada sayembara dari Kaleb. Siapa saja yang dapat menaklukkan dan merebut Kiryat Sefer akan diberikan anaknya perempuan Aksa sebagai hadiah. Jadi karena sampai nggak tahu nih harus berbuat apa untuk bisa menang, bisa selamat, sampai ada sayembara pada waktu itu. Akhirnya Otnil ini menang. Otnil ini benar-benar datang kepada Tuhan. Tuhan menolong melewati Otnil sehingga akhirnya bangsa bangsa itu dikalahkan oleh Otnil dengan kemenangan yang gilang gemilang. Digempurnya Kiryat Sefer dan direbutnya. Akhirnya diberikanlah Aksa anaknya menjadi istrinya. Sungguh-sungguh luar biasa ya. Saya percaya kalau Tuhan berperang, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berperang buat kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita menghadapi orang-orang raksasa. Kita harus percaya raksasa-raksasa di depan kita, masalah-masalah kita bersama Tuhan dihancurkan. Kita menang bahkan lebih daripada pemenang. Amin ya. Jadi Ot ini berperang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kalau Tuhan sudah berperang, kita diam. Karena Tuhan yang berperang. Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat-sangat terbukti. Amin. Yang terakhir, Tuhan itu kuat
dalam menjalankan keadilan dan hukum. Dunia ini semakin tidak adil ya. Dalam usaha kita, kita menemukan banyak ketidakadilan. Dalam pergumulan hidup kita, ada saja yang tidak adil. Dia kok enak, saya kok begini. Dunia semakin tidak mengenal hukum. Bahkan di Amerika ini ada akhir-akhir ini peristiwa pencurian itu sangat tinggi ya datanya. Karena apa? Kalau di bawah $1.000 itu dilepaskan. Jadi kalau orang-orang nyuri di bawah $1.000 itu dilepaskan. Makanya sering anak-anak muda itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Hukumnya lemah. Tetapi kita punya Tuhan yang adil, Tuhan di atas segala hukum, yang akan membela kita, yang akan membela kita dari segala apa yang membuat kita menjadi tidak adil. Berharap kepada Tuhan, maka tidak akan dipermalukan. Amin. Puji Tuhan ya, saya juga ada satu kesaksian lagi sedikit saja. Papa mama saya beberapa tahun yang lalu itu ke Hawaii sama kakak saya Lucky ya. Papa mama saya itu ke airport seperti biasa. Tasnya itu kan kalau kita di dalam pesawat kan kita ada tas yang ditaruh di kabin kan. Ya, ditaruh di kabin. Itu kebetulan yang di dalam tas itu isinya paspor daripada papa, mama dan seluruh keluarga itu paspornya dijadikan satu di tas ditaruh di kabin. Seperti biasa kita begitu keluar dari pesawat kita akan ambil begitu mendarat kita akan ambil tas kita dan kita akan keluar. Tetapi pada saat itu tidak ketemu, tasnya bisa hilang. Saya juga baru kaget. Waktu mendengar ini peristiwa udah beberapa tahun yang lalu, tapi belum pernah disaksikan. Jadi saya mau menyaksikan sekali lagi. Dan ajaibnya, pada waktu itu sangat gemetar. Kenapa? Pasportnya semua di dalam tas itu, tetapi tidak ada. Sampai bingung cari orang kiri kanan bingung. Akhirnya mama saya tuh duduk. Mama saya cuma duduk datang pada Tuhan berdoa. Dan Tuhan kasih hikmat sama mama saya. Dikasih hikmat, itu loh, mama saya itu seperti Tuhan tunjuk, itu ada orang tinggi, orang Meksiko. Kayak bule gitu campuran. Datangi orang itu. Jadi mama saya datangi orang itu, tanya, kamu kelihatan tas saya warna hitam di atas kabin. Itu orang Meksiko cuma bilang, I don't know, I don't know. Orang yang cuma bilang, I don't know, tidak tahu, tidak tahu. Tapi itu kakak saya Lucky itu melihat mama saya berbincang-bincang dengan orang Meksiko dan melihat orang tuh pegang tas itu. Itu sama kakak saya, cici saya, langsung direbut tas itu. This is my bag. Diambil tuh tasnya. Dan benar dibuka pasportnya semua di situ semua. Tuhan itu begitu besar. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu hakim yang adil di atas segala-galanya. Maka Tuhan berperkara. Dari hal-hal kecil Tuhan berperkara. Dari situ kita melihat penyertaan Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang Kristen minta penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Firman-firman Tuhan itu berkuasa. Jadi perkatakanlah firman-firman Tuhan itu supaya terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi siapa yang mau kuat di dalam Tuhan, kita percaya ada pembelaan Tuhan. Tuhan mengangkat kita, Tuhan siap mengangkat kita, Tuhan siap membela kita terhadap musuh-musuh kita. Tuhan siap membela kita, menopang kita dari segala apapun, sehingga kita jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Boleh menguatkan kami semua dan menguatkan aku Tuhan sebagai hamba-Mu. Jauhkanlah kami Tuhan dari segala pikiran-pikiran, perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar kami sungguh-sungguh mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau memiliki pengalaman yang indah bersamamu Tuhan. Kami mau sadar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan kekuatan dan sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan dalam kesesakan. Sungguh-sungguh sangat terbukti. Kami mau tetap setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami semua boleh merasakan pengalaman bersamamu. Dan kami percaya penyertaan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.